Hai, ketemu lagi dengan saya Abdul Gading. Sekarang saya akan membahas animasi spotlight konser. Ya, di sini pembahasan ini adalah pembahasan After Effects. Saya akan menjelaskan tentang animasi lighting yang ada pada eh, suatu konser, di mana lampu-lampu ini itu cahayanya itu mengikuti dari audionya, mengikuti dari ketukan audio. Contohnya seperti aplikasi ini yang sudah saya buat. Ya, seperti ini kita jalankan. Ya, kita tahu bahwa lampu dari sisi-sisi ini mengikuti dari bass, kemudian dari bagian tengah ini treble, dan ketukan sebagainya, ketukan lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, sediakan gambar. Gambar bisa Anda cari sendiri atau bisa Anda gunakan. Di sini adalah konser, background konser. Share. Oke, seperti itu. Sehingga banyak di situ tersedia. Ya, lanjut sembari menunggu. Pertama, di bagian gambar ini kita buat new sequence. Drag saja langsung. Nah, di sini akan tampil background, kemudian kita tambahkan satu layer, kemudian pilih light. Bagian ini kita ganti menjadi spot. Iya. Di sini saya berikan nama adalah yellow. Berarti dia dengan warna kuning. Oke. Nah, sehingga tampil light seperti ini, kita kita rotasi, kemudian ini pindahkan pada posisi atas agar kelihatan cahaya dari lampu tersebut. Kita buat layar baru, new, kemudian pilih Y solid. Iya, di sini saya beri nama lux. Berikut pilih effects, kemudian pilih tripod, pilih lux. Nah, sehingga tampil refleksi cahaya dari lampu. Kita bandingkan saja. Kita visible sehingga tidak tampil, visible lagi, tampil. Nah, seperti itu. Sesuaikan saja posisinya. Iya, saya arahkan. Posisi ini bergerak, saya kunci dulu. Lampu saya posisikan. Saya kunci lagi. Iya, yellow. Nah, sehingga iya, saya kunci. Nah, sehingga cahaya tersebut, cahaya yang ada di cahaya spotlight ini terlihat menyatu dengan lampu-lampu yang ada pada gambar. Next, lanjut. Kalau sudah, kita duplikat menggunakan Command D atau Ctrl D untuk Windows di bagian spotlight. Iya. Posisikan posisi lampu yang satunya. Sip. Berikut ganti nama menjadi green. Kemudian pilih intensitasnya, tekan tekan A double. Kemudian ganti warna menjadi hijau. Next, duplikat lagi, D, drag, sip, bagian Y, drag lagi. Iya, kita ganti nama dengan nama blue. Klik AA, pilih warna biru. Beres. Satu lagi, duplikat lagi, kemudian drag,
Nah, klik AA, kemudian ganti warna menjadi pink. Yaps, di sini gambar sudah jadi. Berikut untuk mengatur dari lux cahaya tersebut agar lebih besar, pilih bagian lux, buka kunci lux, kemudian pilih di bagian range, diperbesar sehingga intensitasnya lebih panjang. Oke, di bagian lux kita anggap sudah beres. Sekarang kita pengaturan animasi dari lampu. Saya atur sampai 10 second saja. Pastikan trimbox area. Nah, yellow ganti warna kuning. Green, hijau, kemudian blue, biru, pink, ya pink. Sip. Pertama di bagian lampu contoh yellow aja. Yellow. Sip. Kita pilih kita buka saja atau klik R, kemudian di bagian rotasi Y kita beri ini saya kembalikan. Oke, sip. Kemudian rotasi, saya anggap rotasinya dia ke depan, rotasi Y kemudian ke belakang. Kemudian bagian second kedua kita ganti rotasinya ke belakang. Sip. Ops, ini adalah ambient, sorry. Saya atur di bagian sini saja. Ops, rotasi X, kemudian bagian X, tadi bagian X, saya kembalikan lagi. Reset. Yep. Posisi ini saya kembalikan ambiennya menjadi, ini anchor point sebenarnya, orient. Saya kembalikan ke posisi semula, ya seperti ini. Ini percuma tadi, yang bagian Y saya tarik sedikit, ya anggap saja ke sini posisinya. Kemudian di bagian yang ini posisi sebaliknya. Oke, seperti ini. Next, tinggal blok kedua keyframe, Ctrl C, kemudian V, Ctrl V, kemudian V, begitupun seterusnya. V, sip, seperti ini. Agar gerakan dari lampu tersebut tidak kaku, maka klik F9 sehingga bentuk keyframe berbentuk jam tanah, ya, jam pasir. Nah, sehingga bentuknya animasinya seperti ini. Iya, apabila luxnya kurang terlalu besar, tinggal kita tambahkan range-nya lagi. Saya anggap di sini adalah 700. Iya, beres. Kemudian di bagian hijau sama, bagian R di sini kita ingin menghendaki bahwa apabila lampu spotlight kuning itu posisinya ke kiri, maka spotlight hijau akan mengarah ke berlawanan, yaitu ke kanan. Caranya sama. Yang bergerak pada posisi klik ALT, iya seperti ini, kemudian di drag pada posisi rotasi yellow, berikut dikali -1, beres, sehingga bentuknya
seperti ini. Apabila dia posisinya ke sini, maka posisi hijau ke sini. Kita lihat. Nah, bentuknya seperti itu. Iya, lampu hijau dan lampu kuning beres. Berikut yaitu biru dan pink. Kita setting warna pink. Warna pink sama seperti tadi. Klik R, kemudian di bagian X. Sekarang kita akan setting X. X-nya pada posisi itu adalah orientnya. X saya tarik ke sini, ya posisi ini, kemudian di bagian kedua yaitu 33, iya seperti itu. Copy, kemudian paste, 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 dan seterusnya, paste. Sehingga gerakannya seperti ini. Iya, sama seperti tadi di bagian hijau kita bisa membuatnya secara berlawanan. Sebentar dulu, saya atur orientnya dulu. Iya, seperti ini. Iya, oke, beres. Atau masukin aja deh dikit. Iya, gini. Kemudian yang ini orientnya saya masukin ke sini. Di bagian biru kita klik R lagi, posisi X ALT, kemudian drag ALT sesuai dengan pink, kemudian dikali -1. Iya, sehingga bentuknya seperti ini. Pergerakan dari spotlight konser sudah beres. Sekarang kita akan melanjutkan pada proses dari refleksinya. Apabila secara logika, apabila lampu mengarah ke depan sana, maka di sini kan terlihat refleksi atau intensitas cahaya yang didapat oleh lampu ini. Bagaimana cara membuatnya? Next, kita membuat solid baru dengan warna hitam. Kita kasih nama wall shape. Kemudian buat 3D, kita drag ke belakang lagi sehingga dia akan mengenai cahaya dari lampu. Kita atur di sini, saya atur posisi top dulu. Di sini lampunya, kemudian solid ini saya ganti dengan warna oranye. Ternyata dia terlalu jauh, makanya tidak terlihat. Saya atur aja di sini. Oke, kita aktif kamera. Kita lihat. Saya atur warnanya dulu. Solid, saya ganti putih dulu sementara. Kita lihat apakah dia terlihat bayangan. Oh iya, terlihat bayangannya, terlihat di posisi bawah. Iya, terlihat. Oke, berikutnya tinggal kita perbesar agar semua dari refleksi cahaya itu terlihat seperti ini, membentuk seperti ini. Baik, sebelumnya di bagian ini saya majukan lagi. Nah, terlihat. Iya, beres. Langkah berikutnya, sebelumnya saya visible, kemudian saya pilih pen tool. Di sini saya akan membuat mesh. Kurang pas. Oke, di sini udah jadi. Kemudian pilih bagian wall,
pilih F, kita atur fadernya. Kalau kita visible, kita tampilkan mata ini, maka hasilnya seperti ini. Kita naikkan menjadi 4. Ini juga 1, 2 sampai 4. Oops, sorry, salah. 1, 2, 3, 4. Iya, fadernya kita atur menjadi 4. Nah, sehingga tampil semuanya 4. Nah, bagaimana supaya terlihat menyatu? Kita kembalikan, kemudian pilih ini, klik F4. Di bagian normal kita ganti menjadi add. Iya, kita lihat. Nah, maka terlihat refleksi cahaya akan mengenai dari beberapa gambar yang ada di depan sini. Oke, beres. Nah, bagaimana supaya kedap-kedip audio itu kedap-kedip lampu ini sesuai dengan ketukan audio? Mari kita lanjutkan tutorial. Pilih bagian audio, klik, masukkan ke komposisi. Nah, kita contohkan di sini ada pendek lagunya. Kita lihat waveform. Nah, di sini ada ketukan audio. Kita jalankan, coba kita tes audio work area. Oke, di sini ketukan audio terdiri dari bass, adalah bass, treble, dan lain-lain. Bass kita ambil ketukan pada bagian sisi, kemudian yang treble ataupun yang lainnya kita posisikan di bagian 2 ini. Ya, pertama saya gabungkan dulu, saya panjangkan audionya. Sip, saya duplikat, kemudian sama seperti tadi. Kita lihat audionya dulu. Oke, di sini beres, kita jalankan. Play area. Ya, kita anggap musiknya sudah benar. Berikutnya kita akan menyatukan dua audio ini. Composition, pre-composition. Layer pre-composition. Oke, di sini kita ganti nama audio. Sip, beres. Posisinya sampai 10 tadi. Kita ganti trim work area. Kita buka. Nah, bagaimana supaya audio berikut ini sesuai dengan ketukannya? Kita buat layer baru, layer new, kemudian solid lagi. Kita ganti namanya menjadi soundkey. Oke, sip. Kemudian pilih effects, trap chords, yaitu soundkey. Sip. Nah, di sini kita atur audio layer katanya. Kita pilih soundkey, sehingga akan tampil beberapa ketukan. Sorry, ini adalah audio bukan soundkey ya. Sorry, audio. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, di sini ada bass, kemudian ada ini barometernya, output yang dihasilkan. Ini adalah satu channel. Kita ambil saja satu ini untuk bagian bass. Ini kan nyampenya sampai sini. Bagaimana supaya full? Kita atur aja scale-nya menjadi 10 set. Nah, sehingga tampilnya tinggi. Wow. Ganti 5 saja. 4. Oke, beres. Sehingga tampil seperti ini. Dep. Oke, yang lebih condong itu adalah yang ini. Kita buat itu maksimum, ini adalah minimum. Kita mulai jalankan. Oke, dia kosong, kemudian muncul lagi, muncul, kosong, muncul. Baik, beres. Pertama beres. Nah, bagaimana kalau kita buat lebih dari satu channel? Kita tambahkan lagi di bagian range aktif. Iya, sehingga muncul channel kedua dengan barometer ada di sini. Kita
kita pilih saja yang mana lebih ini aktif, yaitu seperti ini kan. Oke, beres. Sip. Kita tambah satu lagi. Tambah satu lagi di bagian range ketiga. Range ketiga kita aktifkan, kemudian kita cek lagi barometernya. Yang lebih condong kita ambil adalah bagian pojok sini. Terlihat rapi. Nah, di sini masih belum terlihat keyframe yang akan kita linkkan ke opacity dari ambient slides ini. Caranya yaitu kita klik apply, nah beres, kemudian pilih FX, sound key, sehingga dia akan menciptakan beberapa keyframe. Kita anggap di bagian yellow, green, kita pilih T, di bagian yellow ini, yellow, kita klik ALT, kemudian drag sesuai dengan green dan yellow, ini intensitasnya adalah sama. Kemudian ini bagaimana sesuai dengan ketukan dari bass tersebut. Kita klik bagian range pertama, kemudian ini output 1, kita klik ALT, kemudian pilih outputnya, drag, kemudian pilih output. Nah, oke, beres. Nah, ini di sound key kita visible sehingga akan tampil seperti ini. Kita jalankan play. Iya, beres kan, gampang. Berikutnya tinggal kita tambahkan lagi, kita setting di bagian 2 dari pink dan blue. Contoh dari blue kita pakai ke output kedua, klik T, kemudian pilih yang ini, saya ganti menjadi range kedua, kita klik intensitas ALT, drag, kemudian drag sampai sip, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian di bagian yang ke pink kita klik T lagi, di bagian ke range ketiga, sip, jadi dah. Klik ALT, kemudian di drag output ke 3. Yaps, jadi. Kita jalankan sekali lagi. Sorry. Sip, ternyata lumayan keren kan? Jadi di sini bagian bass, treble, dan ini bagian apa ya? Satu lagi, spektrumnya, bagian itu. Jadi ya seperti ini. Agar lebih dramatis lagi, kita tambahkan lagi. Oh iya, sebelumnya ini kita menggunakan aplikasi dari Red Giant, namanya Soundcase. Bagaimana kalau tidak memiliki Soundcase? Itu bisa. Mungkin dalam tutorial selanjutnya akan kita bahas tanpa menggunakan plugin tambahan. Kita lanjutkan dulu. Nah, agar lebih dramatis lagi, kita tinggal tambahkan optical flare. Wow. Di sini tinggal buat solid baru lagi. Y, solid lens flare. Sip. Nah, apabila Anda tidak memiliki lens flare lagi, kita punya solusi lain, tapi kita akan bahas tentang berikutnya. Jadi Anda tinggal mendownload saja. Di sini download gambar, kemudian pilih lens flare. Wow, lama sekali. Kita pilih di sini adalah lens flare. Iya. Ups, kurang spasi, tapi biarin saja. Nah, seperti itu, tinggal Anda pilih saja. Kita lanjutkan ke tutorial kembali. Pilih, kemudian soft presets. Pilih yaps, yang ini. Tutup, klik OK.
Ini bagian hijau. Kita drag. Iya, di sini di bagian hijau. Sip. Hijau kita ganti yellow, green, hijau. Sip. Ya, kita lanjut. Sekarang bagaimana ketukannya? Ini sama seperti tadi. Opacity-nya sesuai dengan ketukan. Kita pilih saja. Di bagian ini saya sound key, saya visible dulu. Gak usah aja, biarin aja. Ini kita klik di bagian green, hijau, T. Ya, di sini di intensitas sound key, salah. Mana dia tadi? Lens flare. Kemudian kita drag, klik ALT, kemudian ya, klik, kemudian drag di bagian green lampu intensitas. Sip. Iya, sehingga akan tampil seperti ini. Ops, iya. Nah, di sini masih hitam nih. Kita ganti saja jadi transparent sehingga bentuknya seperti ini. Oke. Iya. Langkah selanjutnya tinggal diduplikat, Ctrl D, kemudian pilih posisinya, kita ganti ke sini. Tints kita ganti menjadi biru. Yaps. Kemudian di bagian brightness sama seperti tadi, ini kita ganti blue, brightness, effects optical. Di bagian brightness kita atur kembali. Ini mengikuti blue, layer biru. Blue, sip, maka dia akan mengikuti lampu dari biru. Contoh, kita jalankan, tuh, gimana? Sesuai kan? Iya, sama seperti yang tadi. Kembali, duplikat. Sekarang kita posisikan ke warna pink. Pilih kembali, warnanya adalah pink. Sip, beres. Saya atur saja, iya, sedikit ke pink. Masukin lagi. Oke dah, biarin aja. Iya, ini pink, kemudian kuning. Ini lagi brightness, kita atur. Brightness-nya warnanya adalah pink. Dia mengikuti layar dari pink. Sip, yellow. Kita duplikat lagi, Ctrl D, kemudian pilih ini, drag ke kuning, kemudian color kita ganti warna kuning. Sip, tinggal di effects lagi, effects ini kita ganti menjadi yellow. Sip, kita coba run. Iya, ini ini efek dari intensitas cahaya, sehingga dia berputar. Kemudian ini adalah lens flare. Oke, kita contohkan jalan. Siap. Oke, ternyata amazing. Ya, di sini tutorial dari animasi lighting konser sudah. Semoga Anda bisa mengambil hikmah dari materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa ke tutorial berikutnya. Saya Unggul Gading. Sampai jumpa.